Keabadian, sebuah mimpi yang membayangi manusia sejak awal peradaban. Kita makhluk fana yang terikat oleh waktu, selalu terpesona oleh gagasan hidup abadi di dunia ini. Bayangkan, bebas dari derita penyakit, penuaan, dan kematian, menikmati keindahan dunia ini tanpa batas waktu. Namun, realitas kehidupan menampar kita dengan kenyataan pahit. Bumi, planet yang kita tempati, bukanlah surga abadi. Gempa bumi, bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan adalah bukti nyata bahwa kehidupan di bumi rentan dan fana. Di tengah kesadaran akan kefanaan ini, manusia justru semakin ambisius. Keinginan untuk menguasai alam dan mengendalikan takdir sendiri mendorong kita untuk terus menciptakan pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kita merancang pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi luar angkasa, mengembangkan obat-obatan untuk mengalahkan penyakit, dan menciptakan kecerdasan buatan untuk membantu kita dalam berbagai bidang kehidupan. Seolah-olah kita ingin menciptakan surga sendiri di atas planet yang pada dasarnya rentan dan penuh ketidakpastian. Ambisi ini tergambar jelas dalam berbagai proyek ilmiah dan teknologi terkini. Kita berlomba-lomba untuk mengungkap rahasia alam semesta, mencari planet layak huni, dan bahkan mencoba mengendalikan iklim bumi. Kemajuan teknologi membawa kita semakin dekat dengan mimpi keabadian, dengan berbagai penemuan seperti cloning, kriogenik, dan bahkan pengunggahan kesadaran ke dalam komputer. Seolah-olah kita ingin melepaskan diri dari batasan biologis dan mencapai keabadian melalui teknologi. Namun, di balik ambisi manusia tersembunyi pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar ingin hidup abadi di dunia yang fana ini? Apakah kita siap untuk menghadapi konsekuensi dari teknologi yang kita ciptakan? Apakah kita benar-benar memahami arti dari kehidupan dan kematian? Keinginan untuk hidup abadi mungkin terlahir dari rasa takut akan kematian, dari keinginan untuk meninggalkan jejak di dunia ini, atau dari ambisi untuk menguasai alam. Namun, kita perlu merenungkan kembali makna dari kehidupan itu sendiri. Apakah hidup abadi di dunia yang fana ini benar-benar sesuatu yang kita inginkan? Sementara umur kita pun hanya terpaut berkisar antara 60 sampai bahkan tidak sampai 300 tahunan. Apakah kita tidak bosan dengan kehidupan yang tak berujung? Apakah kita tidak akan kehilangan makna dari hidup jika kematian tidak lagi menjadi batas? Bayangkan, jika manusia hidup abadi, apa yang akan terjadi pada bumi? Apakah sumber daya alam akan cukup untuk menopang kehidupan manusia yang tak terbatas? Apakah kita tidak akan merusak lingkungan dan ekosistem bumi dengan aktivitas yang tak terkendali? Apakah kita tidak akan kehilangan rasa syukur atas kehidupan yang kita miliki saat ini? Dan masih banyak lainnya yang perlu kita pertanyakan tentang kehidupan ini. Mungkin alih-alih mengejar keabadian yang tak teraih, kita perlu fokus pada makna hidup di dunia ini. Kita perlu menghargai waktu yang kita miliki, mencintai orang-orang yang kita sayangi, dan mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Kita perlu menyadari bahwa kehidupan di bumi adalah anugerah, dan kita harus menjalaninya dengan penuh makna dan tanggung jawab. Kita perlu belajar dari alam yang memiliki siklus kehidupan dan kematian yang harmonis. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan waktu yang ditentukan dalam ekosistem. Kematian bukanlah akhir, tetapi bagian dari siklus kehidupan yang berkelanjutan.
Mungkin dengan memahami siklus kehidupan ini, kita dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam dan lebih bermakna. Di ujung kehendak manusia, pertanyaan tentang keabadian tetap terngiang. Apakah kita akan terus mengejar mimpi yang tak teraih? Atau apakah kita akan menemukan makna hidup di dunia yang fana ini? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan ini. Namun satu hal yang pasti, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan pengetahuan dan teknologi yang kita ciptakan. Dan kita harus selalu ingat bahwa kehidupan di bumi adalah anugerah yang harus kita jaga dan lestarikan. Kita perlu menemukan keseimbangan antara ambisi manusia dan realitas kehidupan di bumi. Kita perlu menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan bersama, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga kelestarian bumi. Kita perlu memahami bahwa keabadian bukanlah tujuan akhir, tetapi makna hidup yang kita ciptakan di dunia ini. Dalam perjalanan mencari makna hidup di dunia yang fana ini, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar ambisi dan teknologi. Kita perlu merenungkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Nilai-nilai yang telah membentuk peradaban manusia selama berabad-abad. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai seperti kasih sayang, empati, keadilan, dan kerendahan hati. Rasa syukur, rasa belas kasih, rasa sabar adalah pondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan yang bermakna. Kasih sayang misalnya adalah kekuatan yang luar biasa yang mampu menghubungkan manusia satu sama lain. Melalui kasih sayang kita dapat membangun hubungan yang erat, saling mendukung dan saling menguatkan. Empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, memungkinkan kita untuk memahami penderitaan mereka dan membantu mereka yang membutuhkan. Keadilan, prinsip untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, adalah dasar bagi masyarakat yang harmonis dan damai. Kerendahan hati, sifat yang membuat kita tidak sombong dan selalu berusaha untuk belajar dari orang lain, membantu kita untuk tetap rendah hati dan tidak terlena oleh kesombongan, membantu kita untuk mengurai semua masalah, semua konflik yang terjadi antara kita dengan orang lain. Nilai-nilai luhur ini tidak hanya penting untuk membangun hubungan antar manusia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam dan kita harus hidup selaras dengan alam. Seperti yang telah diungkapkan oleh filosof-filosof terdahulu, kita harus menghormati lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Dalam hal ini, teknologi bukanlah musuh, tetapi alat yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Kita dapat menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi manusia, seperti kemiskinan, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Namun, kita harus selalu ingat bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Di ujung kehendak manusia, pertanyaan tentang keabadian tetap terngiang. Namun jawabannya mungkin tidak terletak pada teknologi, tetapi pada makna hidup yang kita ciptakan di dunia ini. Kita dapat mencapai keabadian dalam bentuk lain, yaitu melalui karya-karya kita, melalui cinta kita kepada sesama, dan melalui warisan nilai-nilai leluhur yang kita tinggalkan kepada generasi mendatang. Kita tidak perlu hidup abadi di dunia yang fana ini. Kita hanya perlu hidup dengan penuh makna, dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya yang telah diajarkan dalam berbagai ajaran agama. Kita perlu meninggalkan jejak di dunia ini, bukan dalam bentuk teknologi yang canggih, tapi dalam bentuk kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang kita berikan kepada sesama. Apa jadinya ketika kita berhasil menciptakan berbagai teknologi canggih, namun
Justru dengan teknologi yang telah kita ciptakan itu hanya akan membuat berbagai masalah seperti halnya peperangan, genosida, bom yang terjadi di mana-mana seperti sekarang ini, seperti Gaza, seperti Palestina yang sampai saat ini belum merasakan kemerdekaan. Mungkin disinilah letak keabadian sejati, dalam bentuk warisan yang tak ternilai yang kita tinggalkan kepada generasi mendatang. Warisannya akan terus hidup dan menginspirasi mereka untuk membangun dunia yang lebih baik, dunia yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati. Dan di dunia yang penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati ini, mungkin kita tidak akan lagi terobsesi dengan keabadian, karena kita akan menemukan makna hidup yang lebih dalam dan lebih bermakna. Makna hidup yang terlahir dari hati yang penuh kasih sayang dan jiwa yang penuh dengan kerendahan hati. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Ya benar, hidup adalah perjalanan mencari makna hidup di dunia yang fana ini. Kita tidak hanya perlu merenungkan nilai-nilai luhur dan hubungan kita dengan alam. Lebih dari itu, kita juga perlu menggali lebih dalam tentang sifat manusia itu sendiri. Kita adalah makhluk kompleks yang didorong oleh berbagai motivasi, baik yang mulia maupun yang egois. Ambisi untuk mencapai keabadian, meskipun terlahir dari rasa takut dan ketidakpastian, juga dapat menjadi cerminan dari keinginan manusia untuk meninggalkan jejak yang berarti di dunia ini. Kita adalah manusia yang diberi kesempurnaan dengan anugerah berupa akal. Yang sehingga dengannya kita dapat memikirkan, kita dapat memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik dan mana yang lebih baik. Kata kita ingin diingat, ingin dikenang, ingin karya-karya kita terus hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Keinginan ini, meskipun terkadang terbungkus dalam ego, juga dapat menjadi pendorong untuk melakukan hal-hal besar, untuk menciptakan sesuatu yang bernilai, untuk meninggalkan warisan yang positif bagi dunia. Namun kita perlu berhati-hati agar ambisi ini tidak menguasai kita. Kita perlu memastikan bahwa keinginan untuk meninggalkan jejak di dunia ini tidak mengorbankan nilai-nilai luhur yang kita pegang teguh. Kita tidak boleh membiarkan ambisi kita untuk mencapai keabadian, baik dalam bentuk teknologi canggih maupun dalam bentuk kekayaan dan kekuasaan, mengaburkan makna hidup yang sebenarnya. Makna hidup yang sebenarnya terletak pada hubungan kita dengan sesama, pada kontribusi kita bagi masyarakat, dan pada rasa syukur kita atas anugerah kehidupan yang kita miliki. Kita perlu belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, setiap kesempatan untuk mencintai, untuk membantu, dan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kita perlu menyadari bahwa keabadian bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang berkelanjutan. Keabadian sejati tidak terletak pada tubuh fana kita, tetapi pada nilai-nilai luhur yang kita wariskan, pada kebaikan yang kita sebarkan, pada karya yang kita ciptakan, dan pada cinta yang kita bagikan kepada dunia. Di ujung kehendak manusia, kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban pasti tentang keabadian. Namun dalam perjalanan mencari makna hidup ini, kita akan menemukan banyak hal yang berharga. Kita akan menemukan cinta, persahabatan, kebijaksanaan, dan rasa syukur. Kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, untuk mengatasi rasa takut, dan untuk menemukan makna dalam setiap momen yang kita miliki. Dan di tengah perjalanan ini, kita akan menyadari bahwa keabadian sejati
bukanlah tentang hidup selamanya, tetapi tentang hidup dengan penuh makna. Keabadian sejati terletak pada warisan yang kita tinggalkan, pada keabadian, pada kebaikan yang kita sebarkan, dan pada cinta yang kita bagikan kepada umat manusia.